Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, pemerintah baru Republik Indonesia segera bekerja untuk mengonsolidasi kedaulatan di seluruh Indonesia. Menteri-menteri pertama ditunjuk, serta gubernur masing-masing provinsi bekerja keras untuk menyebarkan berita proklamasi. Semua masalah birokrasi harus secepat mungkin diselesaikan, karena pasukan sekutu akan segera datang ke negara baru ini. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan pasukan sekutunya sendiri, yang merupakan tentara Inggris, melainkan pasukan Inggris ini diboncengi oleh Belanda yang ingin mengembalikan cengkeraman kolonialnya di Indonesia. Pertempuran pun tak terelakkan. Surabaya, Ambarawa, Bandung, Medan, dan masih banyak lagi. Walaupun pasukan Indonesia dengan gigih bertempur melawan Belanda, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pasukan Republik sangat kekurangan senjata. Melihat pertempuran-pertempuran besar dalam perang mempertahankan kemerdekaan, hampir semua hasil pertempuran tersebut pasukan Indonesia harus mundur karena memang persenjataannya sangat minim. Kebanyakan hanya mengandalkan senjata peninggalan Jepang yang terbatas jumlahnya. Di sisi lain, Belanda datang bersenjata lengkap, dari tank hingga pesawat tempur. Mengapa dengan begitu Belanda mau datang ke meja perundingan KMB pada 1949 dan hengkang dari Indonesia? Diplomasi. Itulah senjata utama yang dipakai Indonesia. Ada 3 syarat pemerintahan sebuah negara dapat terbentuk, yaitu memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan diakui oleh negara lain. Poin ketiga inilah yang paling menentukan dalam keberhasilan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Meyakinkan negara lain untuk mengakui kedaulatan Indonesia adalah tugas utama Kementerian Luar Negeri pada masa awal pembentukan Republik. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari 12 kementerian pertama yang dibentuk pada 19 Agustus 1945 dengan Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri pertama RI. Ahmad Subarjo kemudian digantikan oleh Sultan Syahrir sebagai Menteri Luar Negeri RI. Di masa Menlu Syahrir inilah salah satu keberhasilan diplomasi pertama Indonesia. Pada 12 April 1946, Syahrir menawarkan India bantuan 500.000 ton beras yang kala itu sedang dilanda kelaparan hebat. Tentu saja tawaran ini merupakan salah satu strategi Indonesia mendapatkan pengakuan negara lain. Tetapi juga karena hubungan kultural dan sejarah antara India dan Indonesia yang sangat dalam. Belanda tentu saja menolak tawaran Indonesia ini, karena Belanda semenjak berusaha berebut kembali Indonesia telah memblokade jalur laut sehingga Indonesia kewalahan mendapat bantuan dari luar. Tetapi tawaran Indonesia ini justru diterima oleh Inggris yang memang tengah kewalahan mengatasi masalah kelaparan India. Inggris bahkan menyuplai batu bara kapal-kapal India yang akan berlayar ke Indonesia untuk mengumpulkan bantuan beras Indonesia. Akhirnya, bantuan 500.000 ton beras dikirim ke India pada 20 Agustus 1946. Akibat bantuan ini, India berhutang besar kepada Indonesia. Dan pada 2 September 1946, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru memberi pengakuan India atas kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, India terus membantu Indonesia dalam melawan Belanda dengan mengirim bantuan obat-obatan serta mendukung Indonesia di dalam PBB. India adalah negara kedua yang mengakui kedaulatan Indonesia, sementara Mesir adalah yang pertama. Mesir telah mengakui Indonesia secara de facto sejak 22 Maret 1946, dan Mesir jugalah yang menggalang dukungan negara-negara Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Rakyat Mesir begitu gembira ketika mengetahui Indonesia yang memiliki populasi Islam terbesar di dunia telah merdeka, dan dukungan ini terutama dipelopori oleh organisasi Islam Mesir yaitu Ikhwanul Muslimin. Massa dan berita Mesir terus memberitakan kemerdekaan Indonesia, bahkan hingga melakukan demonstrasi di depan kedutaan Belanda di Kairo. Misi diplomasi ke Mesir merupakan salah satu kisah yang paling hebat, karena para wakil Indonesia yang dikirim ke Kairo
harus melewati blokade Belanda. Delegasi Indonesia ini adalah Kiai Haji Agus Salim, Haji Muhammad Rashidi, Abdurrahman Baswedan, dan Mr. Nazir Pamuntjak. Misi ini dimulai ketika Konsul Jenderal Mesir di India, Muhammad Abdul Mun'im, datang ke Yogyakarta pasca perjanjian Linggarjati. Beliau datang sebagai utusan Liga Arab untuk Indonesia. Lalu, keempat delegasi Indonesia ikut dengan rombongan delegasi Mesir yang akan kembali ke India pada 16 Maret 1947. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Mesir pada bulan Juni. Akhirnya, pada 10 Juni, Kiai Haji Agus Salim mendapatkan pengakuan secara de jure dari Menlu dan Perdana Menteri Mesir. Ada kejadian unik ketika rombongan delegasi RI sedang berusaha kembali ke Indonesia. Mereka sempat dicegat oleh pihak Belanda yang ingin mengambil segala bentuk dokumen kenegaraan penting. Akan tetapi, berkat kecerdikan Abdurrahman Baswedan yang menyembunyikan dokumen pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir di dalam kaos kakinya, mereka dapat lolos dari blokade Belanda dan membawa kembali dokumen tersebut ke Yogyakarta. Kedua contoh tadi hanyalah contoh dari perjuangan diplomasi RI. Diplomat-diplomat RI yang dikirim ke berbagai negara yang mendukung Indonesia sejatinya merupakan pasukan khusus Indonesia. Hal ini dapat terlihat jelas pada agresi militer Belanda pertama dan kedua, di mana keduanya segera dikecam keras oleh pihak internasional. Pada agresi militer Belanda pertama, 20 Juli 1947, langsung mendapat kecaman keras dari India, Australia, dan Inggris. India baru saja mendapat bantuan beras dan berhutang budi besar kepada Indonesia. Dan juga Australia tidak dapat tenang mengetahui tetangga besarnya sedang konflik. Bahkan Inggris mengecam Belanda dan menolak penyelesaian secara militer. India dan Australia adalah yang memasukkan masalah agresi Belanda ke dalam Dewan Keamanan PBB. Hal yang sama juga terjadi pada agresi militer Belanda kedua. Pada saat Yogyakarta diserang, Soekarno menolak mundur keluar kota bersama Panglima Jenderal Sudirman. Ini karena Indonesia telah siap secara diplomasi untuk melawan agresi kedua Belanda. Benar saja, segera setelah Belanda melancarkan agresinya, delegasi Indonesia di luar negeri langsung melaporkan ke PBB. Dan PBB dengan cepat mengecam tindakan Belanda. Bahkan, Amerika Serikat hingga turun tangan dan mengancam akan menghentikan bantuan finansial kepada Belanda. Akhirnya, Belanda terpaksa menghentikan agresinya pada 7 Mei 1949, yang terus dilanjutkan dengan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada 27 Desember 1949. Dengan KMB ini, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI dan angkat kaki dari Indonesia. Dari semua penjelasan tadi, jelaslah bahwa diplomasi merupakan senjata utama Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Berkat diplomasilah RI dapat menggalang dukungan negara-negara lain, dan berkat diplomasilah Belanda dipaksa oleh Amerika Serikat dan PBB untuk akhirnya angkat kaki dari Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.